Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anggreni, NPM 18173, akan menampilkan simulasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, baik itu secara alami maupun buatan, untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Lancar, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Habib, coba pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Maulana Maghribi, Hadir, Bu. Askia Ramadhani, Hadir, Bu. Fitria Rahayu. Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan cara perkembangbiakannya itu banyak manfaat bagi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, baik itu secara alami maupun buatan. Nah, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Baiklah, anak-anak ibu coba buka bukunya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Coba anak baca terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan generatif, vegetatif, dan secara alami atau buatan. Baiklah, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin atau pembuahan. Paham? Paham, Bu. Coba Habib jelaskan apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau pembuahan. Ya, sangat betul. Ya, berarti perkembangbiakan generatif yaitu secara kawin atau pembuahan. Nah, contoh dari perkembangbiakan generatif itu adalah contohnya seperti mangga, rambutan, alpukat. Nah, Ibu ada contohnya. Ini adalah alpukat. Alpukat ini adalah salah satu contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini alpukat ini mempunyai biji, dan bijinya ini bisa kita jadikan sebagai pembuahan. Lalu kita tanam dan terjadilah pembuahan kembali. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham, Cia coba jelaskan apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan. Iya, bagus ya. Jadi pertumbuhan vegetatif itu adalah tanpa perkawinan. Nah, vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu
perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya campur tangan manusia. Paham? Kalau paham, ayo coba jelaskan apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah tanpa campur tangan manusia. Ya, betul. Yaitu tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti umbi lapis, ya, umbi kayu, apa lagi? Umbi akar. Nah, umbi lapis apa saja contohnya? Bawang merah. Ya, ini adalah contohnya bawang merah, bawang putih. Ini adalah contoh umbi lapis. Nah, kalau contoh umbi batang yaitu singkong, ubi jalar, itu contohnya. Nah, kalau umbi akar yaitu contohnya adalah wortel. Nah, selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Tahu? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah yaitu perkembangbiakan tumbuhan tidak alami atau adanya campur tangan manusia atau disengaja oleh manusia. Contohnya seperti stek, pencangkokan, atau apa lagi? Populasi. Nah, Ibu ada contoh yaitu pencangkokan. Nah, ini Ibu contohnya adalah pencangkokan batang mangga. Nah, Ibu sudah membuat kan bagaimana caranya membuat cangkok? Ya. Sudah. Nah, apa saja manfaat dari pencangkokan ini? Supaya berbuah. Ya, supaya buahnya banyak, cepat berbuah. Dan buahnya nanti akan sama seperti induknya. Paham? Nah, dari pembelajaran kita perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, anak-anak Ibu adakah materi yang belum Anda paham? Sudah paham semua? Sudah. Kalau misalnya sudah, coba Anda buat gambar kolase dari pembelajaran kita tentang tumbuhan dan hewan di rumah. Sudah paham tugasnya? Sudah. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, bisa? Coba jelaskan, Ayu. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah secara kawin atau pembuahan, contohnya pokat, mangga, dan rambutan. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan. Contohnya perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu secara alami dan buatan. Contoh vegetatif alami adalah umbi lapis, umbi kayu, umbi akar. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Contoh vegetatif buatan contohnya adalah stik, cangkok, akulasi. Stek, cangkok, atau okulasi. Baiklah, hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan buat tugasnya di rumah. Baiklah Habib, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita bersyukur. Tolong pimpin doanya. Semua siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu, pulang dulu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.